Halo, saya Baisa Putra. Selamat datang di konten movie storyline. Kali ini saya mau ceritain sebuah film yang berbau religi, judulnya Heaven is for Real. Sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata, favorit kalian. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pria bernama Ted yang berprofesi sebagai pemilik dan juga mekanik khusus perbaikan pintu garasi. Ted kadang nggak menerima bayaran uang tunai, tapi dia juga menerima barang, seperti karpet ini. Selain profesinya sebagai mekanik, Ted juga menjadi pelatih gulat di sebuah sekolah. Ted adalah seorang family man. Dia punya seorang istri, anak perempuan, dan juga anak laki-laki bernama Carlton. Setiap hari Senin, istri Ted yang bernama Sonia selalu mengundang jemaat gereja untuk berlatih paduan suara di rumahnya. Saat bersantai di depan rumah bersama Carlton, Ted mendapatkan pesan dari temannya. Ted pun membawa serta Carlton ke rumah sakit. Di sana dia bertemu Lee, orang yang menghubunginya. Ternyata di sana Lee lagi menjaga ayahnya yang lagi sakit dan ayahnya meminta seorang pastor untuk datang. Selain mekanik dan pelatih gulat, rupanya Ted juga seorang pastor. Jadi Ted pun masuk untuk berbicara dengan ayahnya Lee. Di sana Ted menjalankan tugasnya sebagai pastor yang membimbing dan mendoakan. Sosok Ted menjadi panutan bagi Carlton, sang anak. Pada malam hari sebelum tidur, Carlton berkata bahwa ketika di rumah sakit, dia juga ikut mendoakan si bapak tadi. Ted dan Sonia bisa dibilang adalah pasangan suami istri yang mengurus gereja. Mereka punya banyak jemaat dan Ted adalah pastor yang selalu menginspirasi dengan cerita-ceritanya. Masyarakat di kota ini juga sering mengadakan pertandingan softball. Tentu aja Ted juga ikutan. Ketika bertanding, Ted mengalami cedera yang menyebabkan tulang keringnya retak dan mengalami fraktur lingkar. Karena hal itu dia harus berjalan menggunakan tongkat ketika menjalankan aktivitasnya. Ketika di gereja, karena terlalu lama berdiri dengan satu kaki, punggung Ted mengalami kejang sehingga para jemaat di sana sampai menelpon ambulan. Setelah didiagnosa dokter, ternyata Ted mengalami batu ginjal dan harus banyak minum air supaya batu-batu itu keluar dengan sendirinya. Selagi Ted menjalani pemulihan di rumahnya, Jay temannya terpaksa mencarikan pengganti Ted di gereja. Tapi sayang itu semua membuat jemaat gereja menjadi sepi, gak seperti ketika Ted berceramah. Supaya Ted bisa pulih, Sonia sang istri pun mengajak Ted untuk berlibur keluar kota bersama Carlton dan juga Casey. Mereka pergi ke kota Denver untuk refreshing. Di sana Casey dengan berani memegang tarantula, tapi bagi Carlton, tarantula adalah laba-laba yang mengerikan. Waktu pun berlalu. Suatu hari Carlton dan Casey muntah-muntah. Kemudian setelah 4 hari berlalu, Carlton masih mengalami demam panas yang tinggi sementara Casey baik-baik aja. Sonia mengira Carlton terkena radang usus buntu mengingat riwayat Ted dan Sonia yang juga pernah kena. Karena semakin gawat, mereka pun membawa Carlton ke rumah sakit sesegera mungkin. Ternyata benar dugaan Sonia. Carlton terkena usus buntu dan sudah pecah beberapa hari yang lalu. Carlton pun langsung dibawa ke ruang operasi. Ted pun berdoa pada Tuhannya dan berteriak kalau dia nggak mau kehilangan putra kecilnya. Lain halnya dengan Sonia. Dia menelpon temannya yang bernama Nancy. Dia meminta tolong kepada Nancy untuk menelpon semua teman-teman mereka, bukan meminta donasi. Tapi Sonia meminta keluarga mereka didoakan untuk kuat melewati cobaan ini dan Carlton bisa selamat dari operasinya. Setelah ditelepon oleh Nancy, mereka pun meluangkan waktu untuk berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh. Waktu menunjukkan hampir tengah malam di mana perawat akhirnya mengabari kalau operasi berjalan dengan lancar dan Carlton udah melewati masa kritisnya berkat kekuatan doa. Kalimat pertama yang dikatakan Carlton adalah dia ingin memegang laba-laba di Denver. Akhirnya setelah pulih, Ted membawa Carlton kembali ke Denver dan di sana Carlton udah berani banget memegang tarantula. Ketika Ted bermain di taman bersama Carlton, Ted kagum dengan keberanian Carlton yang udah nggak takut dengan tarantula. Carlton pun berkata, "Buat apa kita punya rasa takut? Gimana kalau dengan rumah sakit? Apa kau takut?" kata Ted. Carlton menjawab, "Gak juga. Malahan di sana ada banyak malaikat yang bernyanyi untukku." Ketika ibu menelpon untuk meminta didoakan sementara ayah di ruangan lain berteriak pada Tuhan. Carlton juga mengatakan dia melihat dirinya sedang berbaring dan disitulah dia melihat ayah dan ibunya dari atas. Tentu aja Ted agak kaget mendengarkan hal ini. Ketika sampai di rumah, Sonia sibuk dengan tagihan-tagihan yang harus dibayar termasuk tagihan rumah sakit. Kemudian Carlton pun memotong pembicaraan dan berkata kalau mereka harus membayar sang dokter karena dia melihat ketika dokter di rumah sakit menyelamatkannya. Casey juga berkata pada Ted kalau Carlton sering berbicara aneh.
seperti kalau Tuhan punya kuda putih dan sebagainya. Ted pun menanyakan langsung pada Carlton yang tidur di sebelah Casey. Carlton berkata kalau dia melihatnya di surga. Sebelum tidur, Ted menceritakan semuanya pada Sonia, tapi Sonia berkata kadang Carlton punya khayalan yang luar biasa. Karena penasaran, Ted pun kembali bertanya tentang pengalaman itu sambil mengajak Carlton minum milkshake. Carlton pun bercerita, ketika itu dia sendirian, tapi anehnya dia nggak merasa takut. Dia berjalan menuju gereja dan membuka pintunya. Di sanalah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Kumpulan malaikat bernyanyi untuknya. Mendengarkan hal itu, Ted jadi agak khawatir. Jadi dia membuat janji temu dengan seorang dokter bernama Dr. Slater. Ted menceritakan itu semua kepada dokter itu dan berharap mendapatkan penjelasan yang rasional. Dia menceritakan kalau anaknya Carlton mengakui sudah pergi ke surga dan berhasil kembali. Tapi menurut laporan operasi, jantung dan otaknya nggak pernah berhenti, yang artinya dia nggak mengalami mati suri. Dokter pun berkata, ketika manusia hampir mati, tubuh akan mengeluarkan hormon yang dapat memberikan kedamaian. Otak akan mengisi bagian yang kosong. Orang Kristen akan melihat Yesus, Yahudi akan melihat Nabi Musa, dan Muslim akan melihat Nabi Muhammad. Carlton yang berkata kalau dia melihat ayahnya berdoa dan ibunya menelpon, bisa saja itu adalah rekaman alam bawah sadarnya, karena memang kebiasaan orang tuanya yang seperti itu jika mendapatkan masalah. Dokter pun berkata, tanpa ingin mengecilkan keajaiban apapun yang terjadi, tapi semua bisa dijelaskan secara ilmiah, kata sang dokter. Di satu sisi, Ted percaya dengan perkataan anaknya karena cerita seperti itu sangat nggak mungkin bagi anak umur 4 tahun mengarangnya. Ted pun menceritakan hal ini pada Jay tentang keanehan Carlton. Ted bingung mau ceramah apa nanti di gereja. Namun Jay mengatakan bahwa Ted harus berceramah secara jujur seperti biasa. Jadi pada hari Minggu ketika berceramah, orang-orang bertanya gimana Ted menghadapi cobaan yang bertubi-tubi beberapa waktu yang lalu. Ted berkata, kalau cobaan itu tentu aja berat banget. Bahkan sampai sekarang pun dia masih belum bisa melewatinya. Dia akhirnya bercerita kalau Carlton mengunjungi surga. Pernyataan itu pun langsung disambut pertanyaan dari para jemaat. Gimana Carlton bisa ke surga sedangkan dia nggak meninggal? Beberapa juga berkata kalau pihak rumah sakit menganggap Carlton yang berhasil selamat adalah keajaiban. Ted tentunya nggak tahu harus menjawab apa. Pertemuan kali ini malah menjadikan para jemaat meragukan Ted karena pembahasan ini. Tapi karena hal itu, ada wartawan surat kabar yang tertarik untuk mewawancarai Carlton. Berita tentang Carlton yang mengunjungi surga pun terbit di koran. Semua orang membacanya. Bahkan jemaat gereja khawatir dengan kondisi gereja mereka jika Ted terus-terusan bercanda seserius ini. Akhirnya Ted dipanggil ke dewan gereja. Mereka membahas bersama-sama tentang topik Carlton yang pergi ke surga. Nancy nggak mau orang-orang ke gereja karena hal itu, tapi Ted juga nggak mau mengabaikan Carlton dan dia juga ingin membicarakan hal itu. Akhirnya Ted dikasih waktu seminggu untuk berkhutbah di gereja. Jika hal itu masih terjadi, terpaksa mereka akan mencari pengganti demi masa depan gereja. Di lain tempat dan di lain waktu, Ted juga diejek oleh warga di sana, dan Casey mendapatkan bully di sekolah karena berita Carlton. Ketika malam hari, Ted mengajak Carlton berbicara lagi tentang surga, dan Ted bertanya, kelihatan seperti apa Yesus di sana? Carlton pun berkata, sangat susah menggambarkannya, tapi dia berkata kalau Yesus punya mata yang sangat teduh, warnanya hijau kebiru-biruan. Di pagi hari, Ted membahasnya dengan Sonia. Ted menganggap apa yang dikatakan dokter itu benar. Kalau itu semua cuma kumpulan rekaman bawah sadar Carlton. Carlton melihat orang tuanya, karena mata Sonia berwarna biru dan dia berwarna hijau. Suatu hari Ted membawa serta Carlton ke rumah sakit untuk membayar tagihan mereka. Ketika itu Carlton berlari dan berkata, aku ingin bilang pada mereka. Ted yang gak tahu maksudnya cuma bisa mengejar anaknya itu. Ternyata Carlton masuk ke kamar anak-anak penderita kanker. Dia menemui salah satu pasien dan berkata, "It's okay, gak akan ada yang menyakitimu," kata Carlton. Apa yang terjadi sama anaknya membuat Ted kembali meriset tentang pengalaman mati suri. Besok paginya, Ted mengajak Carlton ke acara pemakaman seorang warga yang gak punya keluarga. Setelah prosesi itu, Carlton berkata pada Ted, "Ayah punya kakek yang dipanggil Pop kan? Aku bertemu dengannya di surga," kata Carlton. Ted pun antusias mendengar cerita anaknya itu. Setelah di rumah, Ted memperlihatkan foto kakek kesayangannya. Tapi Carlton gak mengenalinya. Ted gak menyerah dan dia mencari foto kakeknya yang lain, kemudian memperlihatkannya pada Carlton. "Iya, itu dia kakekmu. Di surga, semuanya kembali muda," kata Carlton. "Banyak yang terjadi di surga dan itu sangat luar biasa," katanya.
Ketika malam hari, Sonia mendatangi Ted. Melihat Ted yang galau, Sonia pun bertanya. Cerita Carlton akhirnya mempengaruhi Ted. Dia ingin percaya dengan anaknya karena Carlton cuma anak umur 4 tahun yang masih polos dan gak mungkin mengarang itu semua. Tapi Sonia menganggapnya lain. Dia ingin membiarkan hal ini tetap jadi misteri. Apa yang terjadi dengan anak mereka cuma pantulan dari setiap pengalaman hidup yang dia lalui dari kecil, kata Sonia. Dia pun mengatakan kalau dia nggak bisa menolong Ted dalam hal ini. Di suatu pagi, Carlton bertanya pada ibunya, kenapa dia nggak diberitahu kalau dia punya saudara perempuan. Sonia berkata, sejak kapan kau nggak tahu Casey adalah saudara perempuanmu? Terus Carlton bilang, bukan Casey, tapi saudaraku yang lain. Bayi yang meninggal di dalam perutmu, ibu, kata Carlton. Dia pun menceritakan bahwa sebelum dia kembali dari surga, dia dipertemukan dengan saudaranya. Gadis itu memeluk erat Carlton dalam waktu yang lama. Sonia pun bertanya gimana rupa anak itu dan siapa namanya. Carlton pun berkata kalau dia seperti Casey, tapi sedikit lebih kecil. Kemudian dia nggak ada nama karena kalian nggak memberikannya. Sonia pun menangis mendengarkan hal itu. Setelah momen emosional itu, Ted menerima telepon dari stasiun TV. Mereka ingin mendengarkan perjalanan Carlton ke surga. Ted pun mengundang mereka ke gerejanya. Minggu itu Ted berkhutbah tentang surga yang dilihat Carlton dan dia membenarkan hal itu. Ted mengatakan, benar adanya Carlton melihat surga yang ditunjukkan Tuhan untuknya. Ted juga mengatakan kalau kita udah ngelihat surga di dunia ini. Seperti ketika kita melihat tangis pertama seorang bayi, keberanian seorang teman, atau cinta orang tua. Bukankah kita melihat surga sekilas, tapi lebih sering memilih neraka seperti kebencian dan ketakutan. Ted berkhutbah dengan hati yang terbuka dan penuh cinta, sehingga orang-orang menyambutnya kembali. Suatu pagi Ted menonton sebuah acara TV. Ada seorang anak perempuan yang punya pengalaman mirip dengan Carlton. Anak tersebut juga pergi ke surga. Berbeda dengan Carlton, anak yang bernama Akiane Kramarik ini memindahkan penglihatannya ke dalam bentuk lukisan. Ketika melihat sebuah lukisan Yesus, Carlton pun tercengang dan berkata, inilah orangnya. Kemudian Carlton lalu pergi meninggalkan Ted yang penasaran. Belum dapat jawaban dari Carlton, Ted lalu dikejar oleh Sonia yang mengatakan kalau dia hamil lagi. Film pun berakhir. Kejadian seperti ini tentunya di luar akal sehat kita semua. Sudah pasti surga dan neraka adalah benar adanya. Menanggapi peristiwa orang yang melihat surga atau melihat neraka, mau percaya atau enggak, itu dikembalikan lagi ke iman kita masing-masing, ke agama kita masing-masing. Tapi yang jelas, bagi Tuhan, gak ada yang mustahil. Semuanya bisa terjadi atas kehendaknya. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan, jadi orang baik.